Ayah Bunda, kali ini di episode perdana podcast dari Bocah Indonesia. Dan tentunya, kali ini gue gak sendirian. Di samping saya sudah ada Dokter Gito. Wow, luar biasa dok. Ya, halo Mas Denny. Apa kabar? Baik. Mas Denny gimana? Luar biasa baik nih dok. Nah di episode kali ini, Ayah Bunda yang sedang mendengarkan atau mungkin menonton acara kita akan membahas satu hal yang kayaknya hampir banyak orang mengalaminya nih dok. Sperma encer. Sperma encer. Kalau mendengar sperma encer itu kayak aduh, itu bermasalah atau enggak sih dok? Oke. Kalau menurut Mas Denny gimana? Kalau menurut aku pribadi sebagai orang awam yang tidak mengerti secara medis, kayaknya bermasalah dok. Karena logikanya sperma itu yang bagus itu adalah yang banyak, yang kental. Itu kan lebih bagus gitu. Okay. Atau salah nih dok? Jangan-jangan salah nih persepsi saya, bayangan saya tentang sperma yang bagus itu ternyata salah. Oke, jadi pertama mesti dibedain dulu nih, sperma atau semen. Oh beda ya dok? Beda. Kalau sperma itu adalah konten di dalam semen bersamaan dengan zat-zat lain yang diperlukan untuk sperma. Si semen ini adalah yang kita keluarkan, cairan ejakulat atau mani bahasa awamnya. Jadi yang suka dibilang encer atau kental tuh si cairan ejakulat ini. Cairan ejakulatnya. Nah, padahal yang penting adalah si spermanya. Si sperma yang di dalamnya. Nah, itu dia tuh. Nah, berarti kalau masalah tadi kental atau tidak kental itu berarti nggak pengaruh atau gimana tuh? Nah, jadi pertama kalau kita mendapatkan cairan ejakulat, kita bisa evaluasi dulu nih. Kira-kira cairannya ini sehat atau enggak? Bisa kita lihat dari volumenya. Jadi sekali keluar itu biasanya sekitar minimal 1,5 sepertiga sendok makan. 1,5 mili. 1,5 mili, oke. Jumlahnya mesti cukup. Kalau jumlahnya kurang, kemungkinan ada sumbatan di jalurnya. Gitu. Itu yang bisa kita eksplor lagi. Kedua yang kita nilai adalah warnanya. Warnanya tuh pearly white, jadi putih mutiara. Jadi kalau kita lihat warnanya merah kuning hijau tentu aja nggak sehat. Bahaya itu ya, merah kuning hijau seperti pelangi itu beda dok. Itu beda cerita ya dok ya. Kalau merah kemungkinan ada campuran darah di sana. Terus kalau kuning kemungkinan ada infeksi juga. Terus kalau hijau juga infeksi yang lebih berat. Jadi kalau udah merah kuning hijau, lihat spermanya keluar seperti itu, semennya keluar seperti itu, mesti langsung cek ke dokter. Pertama dari volume, kedua dari warna, ketiga kita baunya. Nah, baunya seperti apa sih dok? Kan suka beda ya. Aku sempet dapat info nih dok ya. Bener apa enggak nih? Aku mau konfirmasi juga ke dokter Gito. Ada yang katanya tuh harusnya tidak berbau. Karena sperma yang sehat itu tergantung dari apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi. Kalau misalkan makanan-makanannya banyak yang berlemak lah, daging-dagingan terus segala macam, akhirnya spermanya jadi bau nih dok, jadi amis atau anyir lah kata orang. Atau kalau misalkan kita mengkonsumsinya banyak buah-buahan, sayur-sayuran, yang makan makanan sehat tuh harusnya nggak bau. Nah itu yang bener apa nggak sih dok kayak gitu dok? Jadi ada benarnya. Jadi semen itu cairan ejakulat ini ada aroma khasnya. Katanya sih kayak bunga kasturi. Bunga kasturi saya kurang tahu di bunga kasturi. Ada yang tahu nggak nih guys? Tahu nggak bunga kasturi? Karbol mungkin karbol. Oh karbol. Wow. Jadi kalau baunya berbeda, jadi kayak bau pesing, kayak bau urin. Atau justru bau busuk kayak bangkai gitu. Itu mesti dicek juga. Nah ini perlu waspada nih ya buat para pria, buat para ayah, juga para suami, tolong pas mengeluarkan bau seperti apa. Bisa terdeteksi dari awal ya dok ya. Bisa terdeteksi dari awal. Terus yang terakhir kita lihat kekentalannya. Nah, kekentalan nih dok, masalah kekentalan ini karena saya suka bingung nih dok. Kekentalan antara saya dan dokter udah pasti beda, mungkin ya kan. Antara saya dengan para pendengar juga mungkin jadi beda. Bagaimana ukuran kental atau encer dari si sperma itu dok? Jadi sebenarnya si semen ini begitu pertama kali keluar dia agak kental. Kenapa? Karena ada kandungan zat namanya semenogelin. Dia ini fungsinya kenapa agak kental di awal buat melindungi si sperma. Biar nggak langsung gerak di awal gitu. Kalau dia udah gerak dari awal nanti dia udah kehabisan energi. Jadi nggak sempat lagi dia mencari si telurnya. Jadi memang di awal dia harus agak
agak viscose, agak thick. Jadi kalau misalnya kita pegang pakai ibu jari dan kita regangkan, itu sekitar 2 sentian. 2 sentian baru, itu yang bagusnya yang gitu. Okay. Yang oke. Jadi entar tolong dicoba nih ya buat para ayah, buat para laki-laki ya kan. Silahkan pas mengeluarkan tolong begini nih dok berarti ya, ya kan? Ini saya ingin mengajari juga nih untuk begini kalau dia masih stay di sini berarti itu termasuk yang normal juga. Iya. Oh wow. Terus setelah 15-30 menit dia akan mencair, agak lebih cair, tapi tetap akan lebih kental daripada air. Oke, luar biasa. Jadi harapannya begitu dia mencair ini ya itu tadi dia udah di dalam vagina dan siap untuk mencari telur untuk membuatnya. Itu dia. Dan dok, katanya tuh agak sedikit bergeser dok masalah. Tadi kan masalah sperma. Bagaimana dengan masalah ukuran nih dok? Kata orang kalau semakin panjang si Mr. P itu akan semakin nanti si sperma itu akan lebih mudah gitu dok untuk masuk ke bertemu dengan satu itu. Fakta atau mitos? Oke, jadi yang penting dari semen ini sebenarnya bukan ukuran dari penis, tapi ukuran dari testis, ukuran dari pabrik pembuat sperma. Jadi dia itu tidak boleh terlalu kecil. Kalau kecil kan tentu saja sperma yang dihasilkan kan nggak akan banyak toh. Jadi ukurannya sekitar 10-16. Apa tuh? 10-16 mili. Wah. Dan itu baru bisa benar-benar bisa kita tahu ketika dibawa ke dokter andrologi ya dok ya, karena akan diukur secara pasti. Jadi tolong jangan coba-coba main di pencet-pencet atau diukur-ukur seberapa besar itu nanti jadinya beda. Ya kan? Nanti secara ukuran nanti menurut kita sama menurut dokter nanti jadinya beda. Gitu. Berarti paling penting adalah si testisnya justrunya, bukan si penisnya. Gitu. Dan kalau untuk masalah sperma itu sebenarnya sperma yang bagus adalah sperma yang mampu berenang cepat gitu ya dok ya, langsung bisa bertemu dengan si sel telurnya itu gitu. Jadi si sperma itu pertama kita butuh jumlahnya yang cukup banyak, kedua kita butuh dia bisa bergerak maju dengan cepat, dan yang ketiga kita butuh bentuknya yang bagus. Jumlah gerakan dan juga bentuk. Nah, itu semua baru bisa diketahui ketika melakukan analisa semen yang salah satunya bisa dilakukan di Pusat Fertilitas Bocah Indonesia. Jadi buat para pendengar, buat para pemirsa acara kita hari ini bisa langsung dilakukan reservasi di Bocah Indonesia dengan di call center kami di 021 50 200 800. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kita dan juga follow Instagram kita @bocahindonesia_. Bye.